Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Putri Adita dari Pendidikan Bahasa Perancis kelas 1A dengan NIM 2001114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Keterampilan Berbahasa Indonesia terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa, di mana seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, bahasa Indonesia sangatlah penting, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Maka dari itu, setiap para pendidik yang merupakan sumber daya manusia di bidang pendidikan harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi pada kenyataannya, sangat disayangkan, banyak sekali para peserta didik yang mengeluhkan mengenai sulitnya memahami materi yang diberikan ataupun bahasa yang digunakan oleh para pendidik. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Indah Puspitasari bahwa pemahaman mengenai kedudukan dan juga fungsi bahasa Indonesia harus diperdalam dan dipahami oleh para penggunanya, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, saya tegaskan kembali bahwa pendidikan, dalam bidang pendidikan, sumber daya manusia di bidang pendidikan, yaitu para pendidik, harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Menurut artikel yang dikemukakan oleh Leonard, artikelnya membahas mengenai analisis dampak rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, dalam artikelnya membahas juga mengenai solusinya, tetapi solusi yang didapatkannya adalah setiap individu, setiap tenaga pendidik harus menguasai bahasa Inggris agar kualitas pendidikan dapat terjalin dengan baik dan maksimal. Maka dari itu, dalam artikel yang saya buat akan membahas mengenai hal-hal yang berbeda, terutama lebih spesifik terhadap bahasa Indonesianya. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam artikel ini. Yang pertama, mengenai bagaimana pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang kedua, akan membahas mengenai bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia, terutama mengenai sumber daya manusianya. Yang ketiga, akan membahas mengenai keterkaitan bahasa Indonesia terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Bahasa merupakan hal yang sangat penting, di mana dengan adanya bahasa, setiap individu dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara mengungkapkan isi pemikiran, isi hati, menggunakan lisannya, dan setiap bahasa yang digunakan merupakan hal-hal yang memiliki makna-makna berbeda satu sama lainnya. Sedangkan sumber daya manusia merupakan hal yang digunakan oleh perusahaan maupun lembaga untuk dijadikan strategi dalam mencapai tujuan masing-masing. Sedangkan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Karena dengan adanya pendidikan, kita semua dapat menambah wawasan, dan juga dengan adanya wawasan, kita dapat menikmati hidup dengan baik dan benar. Dalam penelitian artikel ilmiah ini, metode yang digunakan adalah metode studi kasus, di mana metode ini memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Ciri-ciri tersebut adalah fenomena sudah berlangsung dengan kurun waktu yang lama dan tidak mendapatkan penanganan yang sesuai,
Apabila penanganan tersebut tidak dilaksanakan secara tepat dan cepat, maka akan menimbulkan hal-hal yang dapat merusak kehidupan. Maka dari itu, metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Dengan instrumen wawancara terhadap narasumber menggunakan Google Form, di mana saya sebagai peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang disimpan dalam Google Form dan akhirnya disampaikan atau diserahkan kepada narasumber, dan setelah narasumber mengisi, isiannya tersebut akan dibahas secara lebih dalam artikel tersebut. Setelah melakukan wawancara melalui Google Form, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Dari rumusan masalah pertama dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh narasumber mengatakan bahwa mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah hal yang sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan hal pemersatu bangsa. Maka dari itu, bahasa Indonesia harus dipelajari sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Selain itu, dari rumusan masalah kedua mengenai keadaan pendidikan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh narasumber mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia dapat digolongkan sebagai kualitas yang baik, tetapi sangat disayangkan masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam bidang fasilitasnya dan juga sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya sendiri memang memiliki jumlah yang banyak, tetapi sangat disayangkan kualitasnya dapat dikatakan rendah karena hampir di seluruh penjuru Indonesia, terutama di bagian daerah-daerah terpencil di Indonesia, kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikannya kurang memiliki wawasan yang tinggi atau wawasan yang luas, sehingga materi yang disampaikannya pun terbatas. Selain itu, dari rumusan masalah ketiga, keterkaitan bahasa Indonesia terhadap kualitas pendidikan di Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa menurut narasumber, hampir seluruhnya mengatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan kualitas yang sesuai dengan penggunaannya. Apabila kualitas penggunaan bahasa yang digunakan kurang memadai, maka bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti miskomunikasi maupun penyampaian materinya tidak maksimal. Maka dari itu, setiap tenaga pendidik harus memiliki kualitas dalam berbahasa Indonesia. Sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.